Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Para mahasiswa PAUD dan mahasiswa EKSA Universitas Selatan Samosir yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah kita bisa melaksanakan kuliah lagi. Insya Allah pada perkuliahan kali ini adalah pertemuan yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi yang akan disampaikan adalah tentang sejarah lahirnya ilmu kalam. Baik saudara-saudara, saya akan mencoba untuk menjabarkan secara singkat. Nanti untuk kegiatannya akan saya kirim di classroom ya. Saudara-saudara, sejarah lahirnya ilmu kalam ya. Apa tujuan dari pembelajaran sekarang ini? Yang pertama adalah menjelaskan latar belakang munculnya ilmu kalam, terus mendeskripsikan faktor-faktor penyebab lahirnya ilmu kalam, mengidentifikasi tokoh-tokoh awal dan aliran-aliran dalam ilmu kalam, terus memahami perkembangan ilmu kalam dari masa klasik hingga modern. Kita lanjut. Pengantar umum, ilmu kalam lahir sebagai respon terhadap perdebatan akidah ya dalam Islam. Terus awalnya bersifat pembelaan iman terhadap paham-paham yang menyeleweng ya, maka seiring dengan waktu ilmu kalam berkembang menjadi disiplin ilmu rasional teologis. Lanjut. Nah, apa yang melatar belakangi kelahiran ilmu kalam? Ya, salah satunya adalah adanya perbedaan pendapat tentang masalah keimanan, yaitu tentang iman, kufur, ya, dosa besar. Terus persoalan politik setelah wafatnya Rasulullah, terus masuknya pengaruh filsafat Yunani dan budaya non-Arab, terus pertentangan antara akal dan wahyu dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat. Kita lanjut. Masa awal Khulafaur Rasyidin itu ditandai dengan belum ada istilah ilmu kalam, tetapi perdebatan teologis sudah muncul ya. Terus kasus pentingnya itu pembunuhan Utsman bin Affan dan munculnya kelompok Khawarij. Adapun isu utamanya adalah apakah pelaku dosa besar masih mukmin atau kafir. Ini sangat menarik sekali untuk dibahas dalam mata kuliah ilmu kalam. Kita lanjut. Masa Bani Umayyah itu muncul dua kutub besar. Pertama adalah Jabariyah dan Qadariyah. Nah, kalau Jabariyah itu manusia tidak punya kehendak, Jabariyah, sedangkan Qadariyah manusia punya kehendak mutlak. Nah, kedua aliran ini menjadi bibit utama lahirnya ilmu kalam ya. Kita lanjut. Terus masa Bani Abbasiyah klasik, ya, puncak perkembangan ilmu kalamnya itu didirikan Bait al-Hikmah ya, di Baghdad. Muncul aliran-aliran seperti Mu'tazilah dan Ahlus Sunnah. Kita lanjut tokoh-tokoh awal ilmu kalam, yaitu Wasid bin Atha, ini pendiri Mu'tazilah. Abu Hasan al-Asy'ari adalah menyusun sistem kalam moderat antara akal dan wahyu. Abu Mansur al-Maturidi menekankan pentingnya dari dalam memahami iman. Terus Al-Ghazali mengharmonikan kalam, filsafat dan tasawuf. Faktor internal dan eksternal. Internalnya itu perselisihan politik pasca Nabi, perdebatan tentang sifat iman dan kufur, penafsiran ayat-ayat mutasyabihat. Adapun secara eksternal yaitu pengaruh filsafat Yunani, hubungan dengan penganut agama lain, dan dialog dengan pemikiran rasional non-Islam. Lanjut, perkembangan ilmu kalam modern. Di era modern ilmu kalam itu menjawab tantangan sekularisme, ateisme, pluralisme, dan sains modern. Ya, tokoh modernnya adalah Muhammad Abduh, Fajrul Rahman, Harun Nasution. Untuk fokusnya adalah rasionalisasi akidah dan pembaruan pemikiran Islam.
Nah, kesimpulannya adalah ilmu kalam itu lahir dari kebutuhan mempertahankan kemurnian akidah, terus berkembang karena interaksi antara akal dan wahyu, ya, hingga kini tetap relevan menghadapi tantangan zaman. Demikian saya pikir materi pada pertemuan kali ini sampaikan oleh saya ya secara ringkas dalam PowerPoint, karena ketika kita memaparkan secara luas, secara lama, tidak bisa diupload ya. Nah, dengan demikian saya secara ringkas saja, hanya memerlukan waktu sekitar 6 menit atau 7 menit. Dan untuk mahasiswa semuanya, silahkan dibaca kembali nanti dalam kegiatan classroomnya gitu ya. Terus saudara-saudara disimpulkan gitu ya, diinterpretasikan kembali dalam kegiatan saudara dan ditulis secara tulis tangan dan dikirim sebagai tugas. Demikian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.